Kali ini gue dalam perjalanan menuju Curug Hiji. Kali ini gue sendiri. Rencana gue nyusul teman-teman gue yang udah ada di Curug. Curug Hiji ini lokasinya ada di Ciapus. Perjalanan dari kota kurang lebih 1 jam. Untuk trekkingnya sebenarnya ini nggak terlalu ekstrim. Ikutin terus, oke? Rp20.000 ya? Dari sini jarak ke Curugnya berapa lama? Kurang lebih 15 menit. 15 menit. Oke. Masih kayak? Iya. Dari tadi gue jalan sih nggak begitu rame ya. Ini dari tadi gue jalan sendiri terus gitu. Gue paling ngeliat di depan ada beberapa orang. Gue nggak tahu sih kalau dari Curugnya ramai apa enggak. Cuma dari tadi kayaknya sepi banget gitu. Istirahat dulu. Sebenarnya nggak perlu buru-buru banget. Masih pagi juga kan. Jadi gue rada nyantai. Mungkin gue duduk dulu di sini, sebat dulu, habis itu lanjut lagi. Walaupun sebenarnya trekkingnya nggak terlalu jauh. Tadi gue nanya tuh sekitar 15 menit jalan ke Curug satunya. Temen gue itu dia udah ada di Curug 2-nya. Dan kemarin sih katanya dari Curug 1 ke Curug 2 sekitar 5 menit. Bodo amat deh. Yang penting gue mau istirahat dulu sekarang, sebat dulu, habis itu lanjut lagi. Ya gak? Gue udah jalan sekitar 10-15 menitan dah. Sekarang gue udah mulai ngedenger suara air nih. Tadi juga gue ngeliat ada orang-orang yang lewat, kayaknya bentar lagi nyampe di Curug 1. Nah itu udah ada curugnya, udah kelihatan. Bukan curugnya, maksudnya aliran airnya udah kelihatan. Mungkin di depan sana curugnya. Akhirnya curugnya udah kelihatan dah. Gue juga udah ngeliat temen gue di sana. Kita sampai juga. Mana katanya lu di Curug 2-nya? Curug 2 di mananya? Curug 2 di mananya? Oh, naik lagi. Hihihi. Nyampe. Orang hutan. Ini dia curugnya. Yang sangat biasa aja. Lu dari jam berapa? Dari pagi? Dari jam 6:30. Emang lu ngejar apaan sih pagi-pagi banget? Ngejar. Apa? Lu kan libur. Ada kebahagiaan gitu. Kan gak ada kegiatan lagi, ngapain gitu pagi-pagi? Maksud gua. Sepi tadinya mah. Kan ini masih sepi juga, anjing. Gua dari tadi di jalan sendirian, gua kira emang tempatnya yang sepi. Taunya hati gua yang sepi. Wah. Cuak. Cuak.
Di balik estetiknya video ini tersimpan bungkus Slackboy. Maksud gua di Curug lu keramas. Ini bukan bekas lu kan? Ini bukan bekas lu kan? Nah, kalau ini bekas lu gua keramasin lagi loh. Jangan dicontoh ya teman-teman. Itu apa, ikan julung-julung? Gaya apa sih itu? Maju-maju susah, itu renang kan susah. Loncat dong, loncat. Healing lagi. Sebenarnya kita dari pagi guys. Ini udah santai. Kita sekarang tuh ada di Curug Giji ya. Curug Giji itu lokasinya di Ciapus ya. Itu Ciapus mas. Ciapus masuk Ciapus. Tanjung Layak. Penjolaya. Jadi lo tadi berangkat dari jam Dari jam setengah 7 ya. Setengah 7 sampai yayasan ya. 7. Perjalanan dari Bogor berapa lama sih? Karena tadi macet, mungkin setengah jaman ya. Itu tadi perjalanan itu gue cuma 45 menitan sih. Ya kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol aja. Nah, kalau ngomongin healing ini kan apa ya, sebenarnya itu kebutuhan ya. Iya benar. Di sela-sela kesibukan kita setiap minggu sebenarnya kita butuh yang kayak gini-gini. Kesibukan lu setiap hari biasanya ngapain? Gua makan, tidur, bangun tidur, kelas, beres siang, kelas lagi, Oh berarti biasanya tuh belajar lu ya? belajar ya. Kalau gua sih gua kan kerja ya. Gua tuh working hour gue tuh kayak sibuk banget gitu ya. Gua tuh berangkat pagi pulang malam. Jadi gua datang ke rumah lu tuh cuma numpang tidur doang gitu tau gak? Jadi tuh gua tuh mental health gua tuh keganggu gitu. Jadi benar-benar lu Jadi butuh gua kayak butuh gini. healing kayak gini. Walaupun sebenarnya kalau healing kayak gini tuh gua nunggu tanggal gajian ya. Untuk mempertahankan mental breakdown. Ya sama sih, gua juga kerja seminggu libur antara Sabtu atau Minggu kayak gitu. Kalau jam kerja lu biasanya 8 jam atau gimana? Sebenarnya sih 8 jam. Tapi Cuman- nggak nentu ya, lu nggak kan nentu. kadang masuk pagi, masuk siang gitu ya. Ya memang udah kayak kebutuhan ya. Kayak gini tuh butuh sebenarnya. Iya. Butuh. Lu kalau suruh milih, lu milih gunung apa pantai, apa ke mall? Oh, gua ke mall. Malah nyasar Pak saya Pak kalau ke mall, Pak. Kalau ke mall butuh banget ya. Iya. Gua sih sama aja ya. Lu mau ke pantai atau ke gunung, yang penting selagi itu bisa nenangin gua. Enaknya di laut itu gua dengerin ombak. Kalau di gunung itu gua kayak dengerin angin sepoi-sepoi, ngerasain angin. Terus kalau mungkin malam ada city light kayak gitu. Dan kalau di sini gua di air ini dengerin suara Curug kayak gitu ya. air jatuh. Jadi sebenarnya sama aja sih, ada air juga. Cuma Iya. kalau menurut gua kalau di pantai itu lebih panas gitu. Pantas sih panas. Panas kan. Kalau di sini tuh masih banyak pohon-pohon gitu. Kalau di sana paling pohonnya kelapa doang sama toge, itu juga kalau ada yang nanam. Oke. Ini biasanya suka ada tuh di sekolah-sekolah ditaruh di jendela tuh di botol aqua atau enggak? Mungkin itu ya. Iya. Nggak tahu tuh di daerah pantai ada apa enggak. Ini gitu. Iya. Gua pribadi juga gue sebenarnya lebih suka sih ke daerah-daerah gunung kayak gini sih. Lebih adem ya. Lebih Hijau. iya, lebih hijau, lebih kayak udara tuh lebih seger aja gitu tuh, Kak. Dan airnya pun beda. Kalau lu main ke pantai ya airnya mungkin dingin, cuma suasananya panas. Jadi lu kalau misalkan berenang di pantai tuh udahnya tuh rambut kering. Ya. Cepol. Kalau Dani. Jadi lu lebih suka apa? Karena lebih prefer ke gunung. Jadi ada misalnya ada masalah apapun, sini tuh kayak tenang gitu. Iya. Lu pertama kali
ke alam, ke gunung gitu, entah naik gunung atau camping itu di mana? Kalau gunung pertama kali Gunung Kencana sih. Gunung Kencana di Bogor ya. Ah. Terus kalau campingan gitu pertama kali banget kapan? Cipote doang. Cipote, Cipote. daerah Ciapus itu ya. Capus. Nah. Kalau gua naik gunung seumur hidup gua 2 kali. Dan di gunung yang sama, gua cuma di Gunung Gede doang. Itu gua kan nyubi banget ya. Maksudnya gua nggak tahu cara naik gunung gimana. Gua bawa carrier gede banget, isinya macem-macem. Yang nggak diperluin gua masukin baju-baju. Padahal gua nggak ganti baju juga di sana. Terus gua pakai celana levis, coba bayangin. Aduh. Celana Bapak levis. salah kostum berarti ya? Salah kostum karena gua nggak tahu. Gua pertama kali dan gua nggak ngerti outfitnya tuh harus gimana. Gitu. Tapi sebelumnya nggak ada yang ngebilangin itu. Maksudnya nggak ada bimbingan. Mungkin ada briefing cuma gua nggak ngeh kali, gua nggak dengerin gitu. Pokoknya harus ganteng lah ya pokoknya ya. Ya karena ramai banget banyak cewek anjing. Walaupun sebenarnya pas udah naik anjing gua lemah banget. Gue diketawain sama cewek. Gitu. Dan itu pertama kali kayaknya pertama kali gua camping juga dah itu. Waktu itu di Gunung Gede langsung di ininya di Surya Kencana. Surken ya? Surken ya. Seru sih naik Seru gunung. sih. Cuma kayaknya kalau sekarang gua udah nggak kuat sih kayaknya. Iya. Kalau lu gimana? Pertama kali Pertama kali sebenarnya gue pertama kali camping dan naik gunung itu sama barengan. Pertama kali itu di Papandayan. Papandayan tuh dari mana? Kuningan apa Garut gitu ya. Oh Garut ya. Dan kayaknya memang first impression itu penting ya. Ah. First impression gue itu naik gunung yang memang bagus dan nggak terlalu capek, ditambah lagi view-nya dapet banget. Itu di Papandayan. Itu nggak terlalu capek menurut lu? Mungkin dulu karena emang gue masih rutin olahraga kali ya. Oh iya. Itu view dapet, terus pengalaman yang good experience-nya bagus banget dah, itu dapet banget. Makanya di situ gue jadi nagih, maksudnya tertarik naik gunung lain gitu loh. Terus kan dari situ gue lanjut kemana, akhirnya sampai ya kurang lebih Jawa Barat tuh udah hampir semua gue. Oh gitu. Lu pernah keluar Jawa Barat? Pernah. Kemana? Merbabu, Merapi. Oh anjing lu udah lebih pro anjir. Gue cuma 2 kali. Terus yang paling jauh itu Rinjani. Oh Rinjani udah pernah. Itu yang paling jauh Gokil. dan yang paling bener-bener berkesan banget. At least. Sebenarnya kalau naik gunung gitu harus banget gak sih kita punya perlengkapan yang proper gitu, misalkan sepatunya harus apa, outfitnya harus gimana, terus tasnya gimana, perlengkapan yang kayak gitu-gitu tuh perlu dan harus gak sih menurut lu kan yang udah udah sering. Menurut gue sih harus ya. Soalnya kan Perlu kalau juga. kayak outfit tuh buat kenyamanan kita. Kalau misalkan kayak tadi lo naik gunung pakai levis, atau lecet. Iya benar. Lecet di Nggak mana? lecet sih. Di mana lecet? Lecet sih enggak, cuma jadi keram aja gitu, cepet keram. Gua keram Ya, berapa kali karena anjing. kan cepat ya kan. Iya, jadi Nah, peredaran biar darahnya ya ke Celana outdoor tuh kayak fleksibel gitu nggak sih? celana kargo gitu ya, Iya, yang longgar-longgar gitu ya. Terus banyak kantongnya biar bawaan lo gampang gitu, ngambil apa gampang. Sama Terus kayak alat-alat yang lain gitu kayak sepatu atau carrier. harus sih sesuai kebutuhan sih, kemana dulu gitu loh. Maksud gua kalau misalkan bener-bener yang bener gunung ya kata gua harus. Cuma kalau kayak camping ya sekedar camping Yang nggak terlalu tinggi itu ya, gunungnya. Penginapan biasa pun ya Nggak harus maksain lah ya. Selain mencegah cedera, Iya, itu juga butuh kenyamanan juga kan. kenyamanan, Benar. kesempurnaan. Cinta. Ini BTW kalau ke alam itu ada penekanan nggak dari misalnya gue penat nih gitu, penat, gue pengen healing, gue pengen ini gitu. Oh maksud lo untuk Untuk jadi mau ke alam tuh harus ada motivasinya apa gitu? Iya gitu biasanya. Ya bisa jadi salah satu faktor sih, kayak lu tuh butuh ketenangan Ya. di setiap hari lu yang sehari-hari lu yang selalu bising gitu, banyak orang, ketemu banyak orang gitu, biasanya bisa jadi salah satu solusi juga kalau menurut gua. cuman nggak harus ada masalah ya kalau kata gue ya. Bahkan justru kita main ke alam gini pun bisa untuk apa sih, untuk PDKT sama cewek. Bisa gitu. itu untuk mengajak. Iya, maksudnya nggak harus pas lu galau ke ini juga sih. Iya, Bisa sekarang jadi gitu. bisa jadi lo nemuin cewek yang satu frekuensi, yang suka ke gunung juga bisa lu ajak. Atau mengajak orang yang belum pernah juga bisa. Biar dia menemukan hal baru juga dalam hidupnya kita gitu. Gua ke mall terus ya mainnya ya. Terus. Mall lagi. Pengalaman lo yang paling berkesan ketika lo main ke alam itu di mana dan gimana gitu kesannya? Kesan pertama gue pas main ke alam ya, kira-kira kalau ke
ke alam itu kayak cuman santai nyantai gitu doang, ternyata enggak, ada aktivitas juga kayak bakar-bakar, masak-masak, ngobrol, ngumpul gitu, kayak sharing juga. Wah, Oh, jadi lu nggak gitu. memspesifikasikan pas event kapan gitu, lu emang selalu suka ketika ada event kayak ke alam gitu, camping atau segala macam karena aktivitasnya seru gitu. Seru ya, nggak ngebosenin malah. Sebenarnya sih kayak yang berkaitan sih yaitu yang first impression ya, yang ke Papandayan. Sebenarnya ada dua versi sih. Ya mungkin yang buat gua nagih itu karena di Papandayan. Yang pertama itu. Yang ini ya yang terjauh gua sih di Rinjani itu. Oh, yang terjauh. Karena ya. gua campingnya itu 2 kali camping. Jadi 3 hari 2 malam tuh gua di situ tuh. Gila. Terus kayak gua ngeliat porter tuh yang bawain makanan bule-bule, kan bule itu suka ada nyawa porter tuh, bawa semangka, bawa ini, nyampe atas tuh bikin soto. Anjing, ya. Gila, di atas bikin soto bro. Anjing. Ada semangka. Terus ya itu sih yang bener-bener ini tuh karena effort gua sampai puncak itu yang di Rinjani itu, wah gila banget pokoknya. Gua kan karena ke gunung tuh cuma 2 kali. Cuma yang kedua kali itu gua ke Gunung Gede juga yang lewat Ciputri. Sebelum nyampe gunungnya itu justru yang pengalaman yang paling menurut gua ekstrim sih. Jadi gua tuh waktu itu berangkat bareng sama teman-teman terus sama volunteer juga bule-bule. Jadi waktu itu tuh kita naik truk. Iya, jadi tuh pas di jalan itu nggak tahu kenapa ada preman anak kampung situ yang tengil gitu. Kita tuh kan pada naik truk, jadi kita tuh pada nyanyian, pada seru-seruan lah ya. Cuma di sisi lain ada orang yang rese banget gitu, orang situ yang apaan lu, padahal kita nggak ngapa-ngapain dia gitu. Terus sampai akhirnya kita dikejar-kejar tuh sama awalnya satu motor, dia boncengan. Nah kita sih masih nggak nyadar kan, kita masih jalan, masih seru-seruan. Terus tiba-tiba datang lagi 2 motor. Terus dia, apaan lu anjing gitu-gituan. Kata gua apaan ya? Gua salah apa kata dia. Nah udah gitu makin lama makin banyak motor. Muka lu nengil kali. Nggak tahu, jadi itu tuh ada satu teman gua si Apple. Dia tuh kan congarnya lumayan ya. Rada racing. Mungkin dia ngomong apapun disangkanya nyolot gitu kan. Padahal memang nadanya gitu. Mungkin si orang itu tersinggung, terus nyampe di saat si truknya itu berhenti, si orang-orang yang pada di motor itu pada naik, pada nyompor ke ini kita, dan dia pada pakai kopel kan sabuk, pada ngeginiin kita. Anjing itu gue panik sih. Maksud gue pengen ngelawan, cuma gue takut digebugin sama orang situ. Wah, jangan. Di sisi lain gue juga pengen nenangin, cuma gimana, pada takut tuh gak. Ya. Nah akhirnya sampai ada volunteer yang kena palanya, itu cewek. Terus iya, nggak bisa gimana juga, berdarah. Cuma kita juga nggak bisa gimana juga kan. Akhirnya di situ ada si Randy. Ya. Dia nyoba nenangin. Nah yang bikin lucu itu adalah kan orang-orang pada nyompor ya, pada nyambitin kita. Terus ada satu momen si orang itu masuk ke truk. Pas udah diri di truk, dia panik, teman-temannya pada di luar. Dia malah jadi bingung. Nah di situ langsung dipegang sama si Randy. Udah tenang, terus mungkin kita nggak ngapa-ngapain, pokoknya klarifikasi lah di situ. Terus udah gitu dia tetap nyolot, terus akhirnya dia karena takut di tengah-tengah sendiri dia keluar lagi. Nah udah di situ udah mereka pada turun lagi, kita jalan sebentar nemu ada pos polisi, kita ngadu ke polisi, akhirnya dikawal lah sampai Cibodas. Nah udah situ aman. Cuma yang paling ngeri itu di perjalanan ya, ternyata bukan di gunungnya. Gila. Terus yang bocok tuh gimana tuh? Yang bocok ya gimana lagi sih, kita Rumah sakit tapi sempat. Enggak sampai ke rumah sakit sih, cuma dirawat sama kita aja gitu. Gila. Buat lu yang udah pernah main ke alam gitu, lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman di luar sana gitu yang suka main ke alam juga, harus gimana? Atau Ya sederhana sih gue mah. Kalau main ke alam, yang pertama kita nggak boleh kompra. Jaga kebersihan juga, jangan lupa bawa sampahnya. Ya sederhana lah, kayak gitu dulu. Terus kita juga harus sopan ke orang-orang sekitar juga, menghargai. Ya follow the rule lah gitu. Biar semuanya juga aman terkendali gitu. Jadi nyaman juga kita bawa aktivitas apapun gitu. Iya sama, maksudnya cobalah sampahnya lah. Ini udah kasus lumayan besar. Besar banget. Maksud gua sewaktu-waktu gitu, maksudkan lu pernah kesini terus lu ninggalin sampah,
terus waktu-waktu lu pengen balik lagi ke sini udah penuh banyak sampah, kan beda, maksudnya feelingnya beda. Itu maksud gua tuh. Tujuan, maksudnya ekspektasi kita datang ke suatu tempat yang tadi yang ngeliatnya, oh bagus nih. Iya, udah Karena asri, ya karena kan? perbuatan oknum beberapa orang yang lain yang ketika datang tuh jadi malah Itu. membuat kesan yang jelek gitu ke orang Itu, selanjutnya gitu ya. iya. Sama ya benar sih, jangan sompral, karena apa sih, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak aja. Anjay. Jangan mengambil apapun kecuali gambar aja. Iya. Apalagi gue lupa quote-nya. Ya itulah intinya lah. Ya benar, setuju. Sering ketinggalan kita memang. Iya. Udah cuma jejak atau gambar, tapi kenangan juga ketinggalan kan. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sampah sih sebenarnya nggak harus di alam di gunung gini doang sih. Iya benar. Gimana Kita di lingkungan rumah sekitar kita juga, di pantai segala macam juga kita harus sudah mulai concern sih. aware lah. Mantap banget. Oke, segitu aja ya kita obrolan kita. Cara ini. Baru gue podcast ke begini nih. Ngantuk tinggal cuci muka. Iya benar. Tuh. Mau ngopi tinggal isi ulang air. Cewek HP ke basahan. Gokil. Seru. Enak sih ini. Ini di Curug 1 ya? Ini curug satu ini. Ini Bang. ya. Ih, gila keren. Keren, enak. Di sini tuh sampai curug berapa sih? Infonya 2 apa 3 ya? Aduh. Tahunnya 2 sih. Tahunnya 2 ya, cuma petunjuknya sih baru ada 2. Oh iya. Mantap, gitu aja. See you next time. Perjalanan turun dari curug yang tidak terlalu nanjak-nanjak amat. Nggak ada nanjaknya. Nggak ada. Wah, Landai. Dikit demi Main lah dikit. Kita turun dan nyantai di pohon pinus, hemokan, canda gurau, masak air, ngopi-ngopi, bermain tic-tac-toe, melompat jauh, melempar takraw, menyambut besan, bernyanyi Reyhan. ngomong gitu sulit. Berangkat sendiri, pulang bertiga. Iya dong, tadi gue berangkat sendiri. Pulangnya bertiga. Iya. Biasanya gue kalau habis main jauh gitu sama orang tua gue, terus kalau pulang tuh biasanya tuh lelembutna, kasarna, babadagna, baralik. Ini bagus nggak Den? Sini Den. Itu apa curug pasang? Sepi banget itu. Itu kalau curug pasang dia pasang apaan biasanya? Curug aja udah pasangan. Iya. Kirain pasang goceng dapat Tamiya gitu. Lotre. Gambling ya. Nah, sudahlah. Curug udah, trekking udah, capek udah. Sekarang tinggal nyantai, ngopi-ngopi, hemokan. Sebelum kembali ke dunia nyata. Besok Senin yang penuh drama. Sawah.